Ya. Lalu C, batas kebebasan. DH 7. Jadi saya tulis rumus ini bisa dibuktikan langsung. DH itu. Jadi DH dignitatis humanae. Orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial bebas dalam melaksanakan hak-hak mereka. Terkena hukum moral, mengindahkan hak-hak orang lain dan kewajiban diri sendiri terhadap orang lain dan kepentingan umum. Seperti sekarang, negara kuasa menentukan jaga jarak, jangan berkumpul. Tidak langsung mengenai agama, tapi agama terkena, gereja terkena, masjid terkena. Tapi sebetulnya itu bukan urusan pemerintah. Pemerintah hanya mengatakan jangan menularkan dengan berkumpul. Jadi beberapa kaitan dan konsekuensi. Bobot dan makna hati nurani penting. Hati nurani adalah ukuran terakhir untuk manusia. Siapapun terikat. B. Pembebasan negara. Negara bebas mengurus itu. Maka kita tidak mau mencampuri. Negara juga tidak mencampuri. Maka saya katakan istilah agama resmi, agama negara itu salah itu. Agama tidak bisa diatur oleh negara. Agama bukan buatan negara. Maka pembebasan agama. Artinya sekarang satu, tidak ada lagi agama negara. Tadi saya katakan 5 negara ada dulu, sekarang nggak ada. 2, gereja melepaskan privilegi. Jadi gereja dulu mempunyai hak istimewa, itu sekarang dihapus. 3, gereja bebas dan tidak diperalat oleh negara. Dan kebebasan agama diakui oleh negara, juga Indonesia. Meskipun kadang-kadang negara harus bertindak demi kepentingan umum. Misalnya larangan mudik, meskipun agama mengatakan bukan agama yang diratapi supaya jangan terjadi penularan. 4, freedom of religion, kebebasan beragama. Jadi freedom of religion bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia AB, kebebasan agama dan kebebasan beragama. Kalau beragama orangnya bebas, kalau kebebasan agama agamanya bebas. Tapi sekarang kita bicara orangnya bebas. Jadi freedom from and freedom to, kebebasan untuk apa, kebebasan dari paksaan apa. Kebebasan untuk berbuat, kebebasan lepas bebas dari paksaan. Maka saya beri skema. Jadi kebebasan menurut skema itu untuk berbuat sesuatu. Kebebasan dari paksaan manapun juga melawan aturan. Isinya apa? Dalam hal tengah. 1, pikiran. 2, hati nurani. 3, gagasan. 4, berbicara.
5. Unjuk rasa. 6. Pandangan hidup. 7. Agama. 8. Aliran kepercayaan. Menurut para ahli itu juga termasuk agama. 9. Ibadat. 10. Praktek. Jadi dalam 10 hal itu kita bebas. Caranya bagaimana? Nah, kanan. 1. Sendirian. 2. Bersama-sama. 3. Pindah. Ini masalahnya. Jadi ganti atau pindah agama. Ini menurut Katolik boleh, menurut Islam tidak boleh. 4. Privat. 5. Publik. Jadi ini ringkasan dari itu. B. Kebebasan beragama. Bebas menganut, tapi tidak menganut. Terserah. Mau menganut boleh, tidak boleh juga. Konkret. Bebas pikiran, freedom of thought. Bebas hati nurani, freedom in conscience. Kebebasan agama, freedom of religion. Jadi 3 hal ini. Pikiran, hati nurani, agama. Sekarang pola hubungan antara negara dan agama. Dulu oleh negara dan gereja, tapi agama lebih luas daripada gereja. Ada 3 pola. A. Peleburan. Sehingga hubungan agama dan negara erat sekali, menyatu, dilebur. Ini sekarang sudah tidak lagi. B. Dipisah. Jadi jalan sendiri-sendiri. Ini contoh juga ada. C. Kerjasama. Nah, kalau di Indonesia, kerjasama. Kerjasama antara negara dan agama. Meskipun dalam hal Islam, agama dan negara menyatu. Itu beda. Tapi entah menyatu, entah sama-sama kerjasama. Meskipun jelas ada pembagian tugas. Pembagian tugas negara dan agama perlu. Kompetensi wewenang juga gitu. Maka Romo tidak bisa menyetop lalu lintas, itu tugas polisi negara. Lima, kesamaan dan perbedaan. A. Sama kelompok sasarannya. Tapi B. Beda tujuan dan sarana. Jadi perbedaan antara negara dan agama ini harus jelas. Jadi pemimpin agama dan pemimpin negara harus mengetahui batas-batasnya. Meskipun kadang-kadang tidak jelas. Misalnya hari raya Paskah ditentukan pimpinan gereja. Tapi Idul Fitri ditentukan bulan Ramadan ditentukan Menteri Agama. Itu aneh sekali. Menteri Agama itu mewakili pemerintah. Jadi urusan agama ditentukan oleh pemerintah. Itu aneh. Tapi sudah. Ini tanda negara dan agama adalah satu. Adanya Kementerian Agama
adalah bayaran kalau mau bahwa Islam melepaskan Indonesia menjadi Republik Islam, bukan. Jadi Indonesia ini bukan negara Islam. Untuk gantinya ada Departemen Agama yang katakan 90% urusan Islam. Ini mengenai negara dan agama. Lalu sendiri-sendiri. Jadi dengan ini saya selesaikan bagian sospol. Sekarang meskipun ada beberapa hal saya masukkan, sekarang saya mau masuk dalam hal lingkup internasional.